Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdus Somad dari PJJ-PAI angkatan 2023-2024 kelas A5 dengan dosen pengampu Bapak Ansarullah SAG MAG. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan tugas dalam rangka memenuhi ujian akhir semester, dan saya akan menjelaskan tentang ilmu kalam. Untuk ilmu kalam, saya mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian ilmu kalam secara harfiah atau secara etimologi yaitu pembicaraan. Itu jadi arti dasar kalam itu pembicaraan. Kemudian secara istilah, ilmu kalam yaitu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, mulai dari sifat-sifatnya, wajibnya, kemudian mustahilnya, jaiznya. Selain itu semua yang tercakup dalam rukun iman ya, termasuk sifat-sifat wajibnya Rasul, sifat muhalnya, sifat jaiznya, kemudian kitab-kitab Allah, kemudian malaikat dan pondok qadar ya, kemudian hari akhir itu. Jadi cakupannya merupakan cakupan dari atau ruang lingkup dari rukun iman itu sendiri. Kemudian kenapa ilmu kalam disebut ilmu kalam? Karena di situ orang-orang yang membicarakan ya, orang-orang yang membahas, orang-orang yang berdiskusi tentang ilmu ini disebut dengan mutakalimin. Kemudian hal-hal yang didiskusikan tidak lepas dari firman Allah atau kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan kenapa ilmu kalam disebut dengan ilmu kalam. Kemudian ilmu kalam sendiri disebut juga dengan ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid itu ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah, karena memang ilmu kalam hal yang dibicarakan tidak jauh dari keesaan Allah. Kemudian ilmu kalam juga disebut dengan usuluddin, pokok-pokok agama, karena memang yang dibahas adalah berkaitan dengan keyakinan ya. Ketika berbicara dengan keyakinan itu adalah pokok agama. Kemudian sejarah perkembangan ilmu kalam ya, pada masa pertama atau periode awal, periode Rasulullah SAW, pada masa ini semua kaidah, semua kepercayaan masih tertumpu atau masih mengikuti pola kepercayaan Rasulullah SAW. Jadi masih satu komando, tidak ada masalah pada periode ini. Kemudian periode selanjutnya muncul periode para sahabat ya. Pada masa Abu Bakar masih stabil, pada masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar masih stabil. Kemudian baru muncul permasalahan ketika periode Sayyidina Utsman ya. Di situ mulai muncul ada pergerakan kepercayaan. Kemudian untuk ilmu kalam sendiri nanti ada beberapa terpecah dari beberapa golongan. Ada golongan Syiah, Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Murji'ah dan lain sebagainya. Tentu dari masing-masing kepercayaan itu mempunyai penonjolan atau mempunyai contohnya kayak Syiah seperti ya. Syiah itu dia menghalalkan nikah mut'ah. Kemudian kalau orang Mu'tazilah itu orang yang berpegang atau mengandalkan logika. Jadi di situ berperannya logika ya. Itu contoh terpenting. Kemudian tokoh yang mempelopori tentang berdirinya Mu'tazilah yaitu Wassil bin Atha tentunya ya. Dan kemudian ada nanti beberapa aliran-aliran yang lain sehingga timbul firqah atau perpecahan. Kata Rasulullah sampai 73 golongan ya. Itu yang menjadi perpecahan di kalangan atau di lingkungan umat muslim terkait ilmu kalam. Demikian penjelasan singkat saya terkait ilmu kalam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.